Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan salawat berangkatkan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah materi pembelajaran PAI, yaitu Bapak Al-Ustadz Indra Satya Pohan MPDI. Dan yang kami sayangi dan kami banggai teman-teman kami sekalian. Baiklah, kami di sini sebagai pemakalah kedua atau pemateri kedua ingin menyampaikan hasil diskusi kami ataupun hasil presentasi kami yang akan dibawakan oleh teman-teman kami. Kepada teman-teman kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama dengan judul besar kami yaitu Toharo dan Tayamum. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Nah, poin yang pertama yaitu definisi, tujuan, dan hukum toharo. Poin yang kedua yaitu definisi, tujuan, dan hukum wudhu. Baik, di sini saya akan membahas tentang toharo terlebih dahulu. Definisi toharo. Toharo berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Nah, kemudian ada tujuan toharo. Tujuan toharo yaitu yang pertama menghilangkan hadas dan najis, yang kedua untuk beribadah menghadap Allah, yang ketiga dapat meraih cintanya Allah, yang keempat yaitu mendorong manusia untuk bersyukur. Nah, hukum toharo ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Bersih dari najis dan menghilangkan merupakan suatu kewajiban bagi yang tahu akan hukum dan mampu melaksanakannya. Kemudian poin yang kedua yaitu ada definisi, tujuan, dan hukum wudhu. Nah, definisi wudhu secara bahasa, wudhu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kata wudhu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wado'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga sekaligus bermakna an-nozofa, yaitu kebersihan. Nah, tujuan wudhu di sini yaitu yang pertama untuk sholat wajib atau sunnah, yang kemudian untuk tawaf, yang ketiga menyentuh tulisan Al-Quran, kemudian yang keempat wudhu untuk iqomah. Dan hukum wudhu di sini hukumnya wajib atau syarat wajib untuk menunaikan ibadah seperti sholat, menyentuh, dan membaca Al-Quran. Berwudhu merupakan cara untuk menghilangkan hadas kecil atau najis kecil dengan mengalirkan air lalu membasuh atau mengusap anggota tubuh tertentu. 3. Syarat fardu dan sunnah wudhu. Syarat wudhu. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu mumayyiz, yang ketiga yaitu air yang digunakan adalah air mutlak, yang keempat yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk sampainya air wudhu ke anggota tubuh, yang kelima yaitu mengalirnya air terhadap anggota tubuh yang dibersihkan, yang keenam yaitu tidak adanya sesuatu yang menjadi pembatal terhadap wudhu, yang ketujuh yaitu mengetahui tata cara berwudhu, yang kedelapan yaitu harus berwudhu setelah masuk waktu sholat. Fardu wudhu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh area wajah, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala atau rambut, yang kelima yaitu membasuh kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam yaitu dilakukan dengan tertib. Sunnah wudhu. Yang pertama yaitu bersiwak,
yang kedua yaitu membaca bismillah, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, yang keempat yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, yang kelima yaitu secara berurutan, yang keenam yaitu mengusap seluruh kepala atau rambut, yang ketujuh yaitu mengusap kedua telinga, yang kedelapan yaitu mengulangi sebanyak 3 kali, yang kesembilan yaitu mendahulukan yang kanan, dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. 4. Definisi tujuan dan hukum tayamum. Definisi tayamum secara bahasa. Makna kata tayamum itu ada beberapa terjemah, antara lain 1. Al-qasdu, artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud. Yang kedua adalah at-ta'ammud, artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Yang ketiga, at-tawakhi, artinya membayangkan sesuatu. Sedangkan secara istilah syar'i, beberapa ulama dari masing-masing mazhab menuliskan definisi tayamum sesuai dengan apa yang mereka tetapkan di masing-masing mazhab. Tujuan tayamum. Salah satu tujuan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas. Hal ini berdasarkan ayat dan hadis sebagai berikut. 1. Tayamum pengganti wudhu. Apabila tidak ada air atau tidak boleh kena air, kita boleh mengganti wudhu dengan tayamum. Allah berfirman, yang artinya, dan jika kamu sakit atau berpergian, atau salah seorang di antara kamu buang air atau buang hajat, atau kamu sentuh wanita, dan tidak kamu dapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Nah, yang kedua, tayamum pengganti mandi. Apabila tidak ada air, atau tidak boleh kena air, kita boleh mengganti mandi junub dengan tayamum. Hukum tayamum. Dasar hukum tayamum ada dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, atau tanah yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa tayamum dibolehkan apabila seseorang sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk berwudu, dalam keadaan berpergian jauh seperti di dalam pesawat atau kendaraan lain yang tidak mungkin berwudu, atau setelah buang air atau junub yang kemudian diiringi dengan ketiadaan air. 5. Syarat dan rukun tayamum. Syarat tayamum terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, adanya uzur sebab bepergian yang menyebabkan tidak bisa menggunakan air, atau karena sakit yang menyebabkan diperbolehkannya tayamum. Nah, ini juga harus dengan rekomendasi dokter ahli ya, jika menggunakan air menyebabkan kematian atau penyakitnya semakin parah. Nah, yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Contohnya ketika mau sholat zuhur, tentu tayamum dilakukan sesudah masuk zuhur. Tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu zuhur jika untuk sholat zuhur. Nah, yang ketiga, setelah mencari air ke arah barat, timur, utara, dan selatan tidak mendapatkan air, maka tayamum boleh dilakukan. Nah, yang keempat, adanya uzur atau halangan menggunakan air. Yang kelima, debu yang suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang suci, bebas dari najis, dan belum pernah dipakai untuk bersuci. Yang selanjutnya yaitu rukun tayamum. Yang pertama, membaca niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Nah, yang selanjutnya yaitu keenam, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama, menemukan air, bisa menggunakan air, murtad, hilang akal, tidur, buang air kecil,
buang air besar, buang angin, dan juga haid. Kepada teman-teman kami sekalian yang telah menyampaikan hasil presentasi hari ini, dan kiranya apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita semuanya, khususnya menambah wawasan kita dalam materi kuliah ini. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kami tutupi dengan saja yang mengancamkan alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.